Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semua ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ananda sekalian, hari ini kita akan membahas tentang memahami makna ruqsah. Apa itu ruqsah? Nah, simak video ini sampai akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang memahami makna ruqsah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam beribadah yang disebut dengan ruqsah. Ya. Ruqsah secara bahasa artinya ringan atau mudah, ya. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan kondisi tertentu karena adanya uzur. Nah, uzur merupakan suatu halangan yang menyebabkan diperbolehkannya ruqsah. Jadi, ruqsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum asalnya. Nah, kemudian kita masuk sebab adanya ruqsah. Ya. Yang pertama, kondisi lemah yang dimiliki makhluk atau kondisi yang lemah yang dimiliki oleh seseorang. Islam memberikan keringanan hukum agama yang disebabkan oleh kondisi seseorang yang lemah atau memiliki kekurangan. Contohnya, tidak diwajibkannya melaksanakan sholat atau puasa bagi orang gila atau anak kecil yang belum balik, serta tidak diwajibkannya sholat Jumat bagi wanita. Kemudian yang kedua, sakit. Sakit merupakan diperbolehkannya bertayamum sebagai pengganti wudhu jika badan tidak boleh terkena air. Boleh sholat dengan duduk atau baring, dan diperbolehkannya tidak berpuasa saat Ramadan, tetapi harus diganti di hari-hari lain. Kemudian yang ketiga, safar atau berpergian. Misalnya, seseorang yang berpergian atau seseorang musafir diperbolehkan untuk menjama dan mengqashar sholat serta tidak berpuasa ketika Ramadan karena menempuh perjalanan jauh. Kemudian yang keempat, lupa. Ya. Bagi umat muslim yang melakukan kesalahan, ya, atau melanggar hukum Islam karena lupa, maka dosanya akan digugurkan. Misalnya, ketika seseorang lupa makan, ketika seseorang lupa, ya, sedangkan dia sedang berpuasa, ya, maka puasanya tetap sah. Ya. Ketika seseorang lupa tasyahud awal ketika sholat, ibadahnya akan tetap sah. Kemudian yang keenam, kondisi yang sulit untuk dihindari. Ya. Misalnya, keadaan yang tidak diinginkan dan sulit untuk dihindari. Ya. Seseorang yang mengalami salisul baul atau beser atau selalu keluar air kencing. Nah, dibolehkan untuk mengerjakan sholat sekalipun keluar tetesan air kencing, ya, ketika dia sedang sholat. Ya.
Kemudian kita masuk pada macam-macam rukhsah. Yang pertama, rukhsah istiqad, yaitu atau pengguguran. Misalnya, gugurnya sholat, puasa, haji, umroh, jihad, dan ibadah-ibadah yang lain karena uzur tertentu. Yang kedua, rukhsah tanis atau pengurangan. Misalnya, qasar sholat yang 4, jadi mengqasar sholat yang 4 rakaat ketika dalam perjalanan jauh, dan sholat tanpa ketika ini dalam perjalanan jauh, dan sholat tanpa gerakan sujud, ruku, dan beberapa gerakan lainnya, hingga sekedar yang mudah dilakukan oleh orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, rukhsah ibdal atau penggantian. Misalnya, tayammum yang menggantikan wudhu dan mandi janabah. Ketika tidak ada air, maka tayammum menjadi pengganti. Atau ketika kita sakit, maka ketika kita tidak mampu untuk sholat berdiri, maka kita boleh melakukan dengan sholat duduk. Yang keempat, rukhsah takdim, yakni atau mendahulukan. Misalnya, sholat jamak takdim dan mendahulukan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, rukhsah takhir atau mengakhirkan. Misalnya sholat jamak takhir dan menunda puasa Ramadan bagi orang yang berpergian. Kemudian yang keenam, rukhsah tarkis atau peringanan. Nah, misalnya kita makan dan tersendak dan tidak ada minuman selain khamar, maka boleh, maka boleh kita meminum khamar tersebut dalam keadaan terpaksa, dan ini merupakan keringanan. Atau mengkonsumsi barang najis untuk pengobatan. Kemudian yang ketujuh, rukhsah takhir atau disebut dengan perubahan. Misalnya, perubahan tata cara sholat dalam keadaan takut, misalnya pada saat perang berkecamuk atau berlari dikejar musuh. Dalam hal ini orang sholat dengan tata cara seperti biasanya, seperti rukuknya, sujudnya menghadap kiblat, namun cukup dengan isyarat. Demikian video pembelajaran kita tentang memahami makna rukhsah. Semoga Ananda paham dan dapat menambah keimanan kita dengan mempelajari materi memahami makna rukhsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.